Oke, di sini ada beberapa tips ataupun trik biar foto ataupun karya yang kita upload di sini itu bisa diterima oleh Shutterstock itu sendiri, teman-teman. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang gimana caranya menghasilkan uang dari internet dengan modal HP aja atau smartphone aja yang biasanya kita genggam dan biasanya kita gunakan dalam sehari-hari, teman-teman. Nah, simpelnya, sederhananya, kita bisa mendapatkan passive income dengan kamera dari handphone kita aja, teman-teman. Jadi cukup gampang, jadi kita nggak perlu effort yang lebih dalam mencari uang. Namanya juga passive income ya, jadi sekali kita upload kita bisa mendapatkan atau masih bisa berpeluang mendapatkan uang atau cuan dari internet atau dari gambar yang barusan kita upload tersebut. Nah, pasti udah ketebak ya, jadi di video kali ini kita akan mencari uang dari internet dengan gambar yang kita upload di sebuah platform di internet, teman-teman. Nama platformnya adalah Shutterstock. Nah, daripada penasaran, karena pembahasan kita di video kali ini tuh nggak cuman hanya mengupload aja, tapi ada tips dan triknya gimana caranya biar gambar atau foto yang akan kita upload di Shutterstock itu bisa disetujui, di approve, dan bisa cepat laku, teman-teman. Karena memang problemnya bagi teman-teman yang mungkin baru berkecimpung atau masih pemula di bidang Shutterstock yang basicnya adalah upload gambar, upload foto atau vektor dan lain sebagainya, itu biasanya kesulitan dalam terjualnya karya kalian di situ karena kurangnya atau minimnya informasi ataupun trik-triknya yang tersembunyi. Sebenarnya sih nggak tersembunyi, cuman kalau kalian tahu triknya pasti kalian bakal lebih mudah untuk menjual karya atau foto kalian di dalam Shutterstock ini. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas gimana sih caranya untuk biar kita bisa menjual karya kita dengan mudah di Shutterstock. Oke, teman-teman, ini kita sudah berada di website resminya dari Shutterstock, teman-teman. Yang dimana buat teman-teman yang belum tahu Shutterstock itu apa, jadi Shutterstock itu website ataupun platform yang dimana menyediakan banyak sekali karya dalam bentuk gambar, kemudian foto dan lain sebagainya yang berbayar, teman-teman. Dan kualitasnya pun cukup bagus dari segi pixelnya, dari segi pencahayaannya, exposure-nya dan lain sebagainya, itu sangat diperhitungkan, teman-teman, karena ini berbayar. Nah, jadi ini sebagai salah satu peluang nih buat kita nih dari sisi kontributornya atau dari sisi pembuat atau pengupload gambarnya, yang nantinya gambar ataupun foto yang akan kita upload di Shutterstock ini berpeluang dibeli oleh orang lain, teman-teman, yang dimana itu bisa jadi passive income bagi kita yang mau cari uang dari internet dengan cara yang mudah tentunya. Nah, tapi di lapangan banyak banget teman-teman yang salah paham nih. Ada yang bilang kalau mau daftar di Shutterstock ini itu berbayar, bang, ada proses pembayarannya melalui kartu kredit dan lain sebagainya. Jadi emang itu benar, teman-teman, kalau kita daftar di Shutterstock itu pasti berbayar, tapi itu dari sisi bayarnya atau pembelinya. Sedangkan kita yang mau jadi kontributornya atau yang ngupload gambarnya itu 100% gratis, teman-teman, kalau mau daftar. Nah, bedanya kalau di tampilan Shutterstock ini untuk bayarnya. Nah, kalau kita yang mau kontributornya atau yang ngupload gambarnya itu di situs yang satunya lagi, teman-teman, yang ini. Bedanya di sini ada submit terus nah baru shutterstock.com, dan inilah tampilan dari shutterstock.com dari sisi kontributornya. Dan di sini kalau misalnya mau kita daftar, langsung aja kita klik tombol sign up yang ada di pojok kanan atas, ataupun bisa kita klik langsung yang get started yang ada di sini. Oke, kita klik dulu ya di sini ya. Maka otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, yang dimana ini adalah kita sebagai kontributor itu suruh ngisi identitas kita nih, dari nama lengkap, kemudian ada nama username ataupun nama panggilan misalnya, kemudian ada email address dan password. Oke, kita coba isi ya, teman-teman. Oke, kalau misalnya dirasa sudah cukup, sudah sesuai dengan harapan kita, langsung aja kita klik yang tombol next yang ada di sini, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, maka otomatis di sini kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Thanks Ardan Kurniawan, please check your email to verify your account. Jadi di sini nantinya
email yang barusan kita cantumkan di kolom pendaftaran itu akan dikirimi link verifikasi dari pihak Shutterstock kontributor ini teman-teman. Oke, maka langsung aja kita langsung klik cek email yang barusan kita hubungkan atau kaitkan. Nah, di sini otomatis langsung muncul ya teman-teman. Nah, kita di sini tinggal klik aja yang ini nih, please click here to verify your email. Langsung aja kita klik, kita tunggu sebentar, maka otomatis ini tampilannya. Jadi tinggal klik next. Oke, maka selanjutnya di sini kita disuruh untuk melengkapi profil kita sebagai kontributor, mulai dari negara, alamat, dan lain sebagainya. Oke, kita coba untuk mengisinya. Pertama negara, kita pilih Indonesia. Kemudian di sini untuk alamatnya. Nah, di sini di kolom selanjutnya, kalau misalnya di kolom 1 ini untuk penulisan alamat kalian tidak cukup, bisa dilanjutkan di kolom kedua. Tapi kalau misalnya udah cukup, ini bisa kalian skip aja. Langsung kita lompat ke yang city atau kota. Oke, kemudian selanjutnya adalah kode pos. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kalau misalnya untuk identitasnya ini, untuk alamatnya nggak cocok, mohon maaf karena ini cuman contoh aja. Kemudian sini kita lengkapi dengan nomor telepon kita. Oke, kalau udah di sini udah sesuai, oke, kita klik yang next teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini otomatis kita udah bisa langsung upload karya kita nih teman-teman. Tinggal klik yang upload yang di sini atau bisa ke go to your dashboard. Basing, kita mau pilih yang mana, bebas. Oke, di sini ada beberapa tips ataupun trik biar foto ataupun karya yang kita upload di sini itu bisa diterima oleh Shutterstock itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tips dari Shutterstocknya itu sendiri agar karya kita itu bisa diterima atau bisa laku terjual di Shutterstock ini. Jadi oke, kita translate dulu ya. Jadi untuk persyaratan atau triknya di sini, untuk file JPEG yang berukuran minimal 4 megapiksel. Kemudian video, unggah file MOV atau MP4 yang berdurasi antara 5 dan 60 detik. Kemudian kalau vektor, unggah file EPS yang kompatibel dengan Illustrator versi 8 atau 10. Kemudian di sini konten dengan orang atau properti pribadi, pelajari tentang izin dan rilis, pelajari tentang alasan penolakan yang umum, fokus paparan, pikselisasi, merek dagang. Oke, kita balik lagi ke sini. Dan di sini untuk kita nih tipsnya nih, kita harus pelajari 4 poin ini teman-teman, yaitu fokus, kemudian exposure, kemudian pixelation, dan trademark ataupun merek dagang teman-teman. Jadi jangan sampai foto yang kita upload itu terdapat watermark ataupun merek dagang dari pihak lain, itu jangan sampai. Jadi karya yang kita upload itu benar-benar karya kita, hasil dari kita, produk dari kita. Jadi biar aman, dan tentunya kita juga perhatikan dari fokusnya, dari kualitas pixelnya, dari pencahayaannya, dari exposure-nya, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kita mau pelajari satu persatu ini, misal dari fokus dulu ya teman-teman. Kita coba buka di sini untuk tipsnya itu seperti apa. Oke, di sini untuk example yang pertama itu ada kuncian pintu nih ya. Ada kuncian pintu di sini. Misal kita foto objek ini, itu kita misal mau titik fokuskan ke ini teman-teman, yang gagang pintu ini. Jadi kalau misal di zoom itu harusnya enggak blur kayak gini ya, harusnya lebih fokus. Jadi untuk foto yang seperti ini yang tidak bisa atau susah untuk diterima atau terjual di Shutterstocknya. Oke, kita lanjut ke yang bawah. Nah, ini ada gambar anjing. Di sini seharusnya ketika ada gambar objek seperti hewan kayak gini, itu yang fokus itu bagian face-nya atau mukanya. Dan ini setelah di zoom ternyata untuk face-nya itu blur teman-teman, nggak jelas. Jadi ini adalah salah satu juga yang menyebabkan foto kita itu nggak terjual atau nggak laku di Shutterstock, karena objek yang kita bidik itu nggak sesuai titik fokusnya. Ini yang fokus malah bagian badannya nih, dan kakinya ini cukup fokus, tapi untuk yang titik utamanya itu face ya, sebagai identitasnya malah ngeblur. Jadi itu adalah salah satu dari faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan gambar kita, karya kita
salah satu khususnya itu foto, gambar itu nggak laku di Shutterstock. Jadi itu adalah tipsnya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian penasaran bisa kalian scroll ke bawah. Ini adalah contoh-contohnya teman-teman dan bisa kalian baca di sini keterangannya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini misal kita mau yang exposure. Oke, kita coba lihat yang exposure. Nah, untuk yang exposure kayak gini teman-teman bisa kita lihat di sini, bisa kita pelajari contohnya itu seperti apa, pencahayaannya itu yang bagus seperti apa dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kalian sudah mempelajari keempat poin ini dan tips-tipsnya dari Shutterstocknya itu sendiri, bisa langsung kita got it atau langsung aja kita upload karya kita yang akan kita masukkan ke dalam Shutterstock Contributor ini. Nah, oke teman-teman, di sini kita tinggal upload aja nih karya atau foto kita yang mau kita upload di dalam Shutterstock ini. Oke, misalnya saya contohkan di sini, saya mau upload gambar atau foto yang ini misalnya ya. Oke, kalau udah kita tunggu sebentar, ini masih proses upload. Kemudian kita langsung klik aja yang next yang di sini ya. Tunggu sebentar. Oke, maka otomatis di sini kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah instruksi untuk kita bahwa kita harus mencantumkan beberapa metadata yang sesuai atau mendeskripsikan foto yang akan kita upload ini. Oke, langsung aja kita klik ini. Oke, kalau udah kita tinggal klik foto yang mau kita upload ya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau upload foto di Shutterstock ini kalau bisa nggak cuma satu ya, harus yang banyak gitu lah. Kalau bisa yang banyak, karena untuk apa ya, ya sebagai daya tarik gitulah. Kalau misalnya kita jualan cuma satu kan kayaknya gimana gitu ya. Kalau misalnya kita analogikan di pasar, misal kita jual barang cuma satu doang gitu kan, pembeli kayaknya ragu gitu mau datang. Jadi begitupun juga dengan Shutterstock, kalau bisa kita upload itu 5, mungkin 5 gambar, 6 gambar bahkan lebih ya, untuk memaksimalkan apa yang akan kita jual atau apa yang kita posting di Shutterstock ini. Karena di sini sebagai contoh aja, di sini saya cuma satu aja gambar yang saya upload di sini. Dan setelah kita klik di sini ya, maka otomatis di sebelah kanan ini muncul keyword atau metadata yang harus kita lengkapi sebagai bentuk deskripsi dari foto yang akan kita upload di Shutterstock ini. Mulai dari deskripsi, kategori, kemudian lokasi, kemudian ada keyword. Nah, ini semua itu penting teman-teman, karena ketika ini kita maksimalkan isinya, ini foto kita akan dimudahkan dalam pencarian. Jadi orang-orang di sana, buyer sebagai pembeli itu lebih mudah mencari gambar kita kalau misalnya kita memaksimalkan keyword yang ada di sini. Nah, untuk di sini keywordnya dari Shutterstocknya itu menyarankan kita untuk memilih setidaknya 40-50 keyword atau kata kunci. Nah, buat teman-teman yang malas atau nggak tahu nih mau nyantumin keyword apaan di sini, kita langsung masuk aja ke situs yang namanya imstalker.com yang ada di website, bisa kalian ketikkan di situ juga. Kemudian langsung aja kita masuk ke yang imstalker keyworder yang ada di sini. Kita klik, kita tunggu sebentar, maka otomatis kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Nah, berhubung di sini foto saya itu pohon, jadi langsung aja kita ketik pohon ya, bahasa Inggrisnya tree, kita enter, maka otomatis di sini muncul beberapa tampilan atau opsional yang harus kita pilih salah satunya. Misalnya kita mau pilih yang agak mirip-mirip, misal mana ya, ini aja kali ya. Oke, kita klik yang ini. Nah, kemudian di sini otomatis akan muncul suggest keyword yang ada di bawah ini teman-teman. Nah, di sini kita tinggal pilih nih mana aja kata kunci yang kira-kira sesuai dengan foto yang barusan kita upload. Nah, misalnya di sini kita pilih ini. Nah, oh iya teman-teman, di sini ketika kita kursornya kita arahkan ke beberapa keyword di sini, misal ini ya, 3D. Di situ kan ada tulisan rank 89%. Nah, kalau bisa kalian pilih rank itu yang tinggi teman-teman, agar lebih lebih maksimal lah bisa dibilang ya. Oke, kita pilih aja kira-kira yang maksimal. Oke. Dan kalau misalnya udah, otomatis barusan kata kunci yang sudah kita pilih, maka otomatis akan disalin di bawahnya ini, your keyword. Maka langsung aja kita copy keywordnya dengan cara klik yang copy to clipboard yang ada di sini. Oke, kalau udah kita copy, kita balik lagi ke keyword yang ada di sini. Kemudian kita di sini langsung aja paste, kemudian langsung enter. Oke, otomatis di sini
masuk ya. Oke, di sini merah, kita silang dulu. Oke, ternyata di sini cuman 36 keyword yang baru saya masukkan atau baru saya entry ya. Sedangkan di sini untuk Shutterstock-nya itu menyarankan kita untuk 40 sampai 50 kata kunci atau keyword. Karena di sini sebagai contoh saya cukupkan di sini aja ya. Tapi buat teman-teman di rumah yang mau upload, semaksimal mungkin kalian ikuti aja petunjuk dari Shutterstock, yaitu 40 sampai 50 keyword. Kemudian di sini juga ada yang namanya deskripsi. Nah, kalau misalnya kita bingung nih mau nyantumin apa, apalagi dalam bahasa Inggris ya, kita masuk lagi ke I'm Stalker. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang ini kan, ini ada titelnya ya, kita tinggal pilih aja ini, tinggal salin, kemudian kita balik lagi, kita paste. Sesimpel itu teman-teman. Kalau misalnya kita bingung ya, ini misal kita udah mentok gitu, nggak bisa milih kata-kata lagi. Kemudian di sini ada kategori, kita langsung aja sesuaikan gambar kita itu kategorinya sebagai apa. Oke, kita pilih yang ini misalnya, langsung kita scroll ke bawah. Di sini ada kategori 2, ada location. Di sini opsional, bisa dimasukin atau enggak, terserah kalian, bisa kalian isi atau tidak, terserah kalian. Di sini kalau misalnya udah dirasa cukup, langsung kita klik yang submit yang ada di sini teman-teman. Kita tunggu sebentar. Oke, maka otomatis di sini ada keterangan nih, konten sukses di upload ya, barusan udah hilang tulisannya. Oke, kalau misalnya udah, kita silang dulu ini. Kemudian di sini gambar yang barusan kita upload itu masuk ke kolom pending teman-teman, yang dimana di sini itu memakan waktu 5 hari untuk pengecekannya. Jadi si Shutterstock ini ngecek dulu nih kira-kira foto yang kita upload itu sesuai apa enggak dengan pedoman mereka. Kalau misalnya enggak sesuai, maka mereka akan ngirim feedback ke kita. Kira-kira faktor-faktor apa aja yang harus kalian perbaiki, yang harus kalian benahi untuk agar bisa foto kalian diterima atau bisa diupload di Shutterstock ini. Gitu. Kalau misalnya kalian di sini fotonya di ACC, di approval, maka otomatis foto kalian akan masuk ke kolom yang di sini teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya nih, sambil menunggu barusan konten yang kita upload itu di approve atau di ACC, kita sambil upload foto-foto kita yang lainnya teman-teman di sini, agar mengisi waktu luang. Yang daripada kita menunggu tanpa mengerjakan sesuatu, mending kita langsung aja upload foto-foto kita yang lainnya di Shutterstock ini dengan memperhatikan beberapa tips dan trik yang kita jelaskan tadi ya, dari segi pixelnya, kemudian dari segi pencahayaannya, dari segi fokusnya, itu harus kita perhatikan, harus kalian perhatikan. Nah, kemudian terakhir teman-teman, di sini ketika foto atau karya kita kira-kira udah dibeli oleh orang, maka otomatis di sini kita harus mempersiapkan monetize kita, kira-kira mau dikirim kemana atau metode pencairannya itu seperti apa. Jadi untuk menanggapi hal tersebut, kita harus langsung aja masuk ke menu payment atau payout ya, dengan cara kita klik aja di sini yang Shutterstock logonya, kemudian kita open link new tab, kemudian di sini kita klik yang payout detail yang ada di sini. Oke, kita scroll ke bawah dan kita masuk ke payout information. Nah, di sini kita bisa pilih nih, di sini paymentnya itu mau apa. Misal di sini ada 3 opsi ini, ada Payoneer, kemudian ada PayPal dan Skrill. Misal kita di sini pilih yang PayPal, kemudian di sini kita cantumkan nih email yang terkait dengan PayPal kita. Misalnya ini ya. Kemudian di sini untuk minimum payoutnya atau paymentnya itu senilai $35. Jadi di sini untuk sistem payout dari Shutterstock itu enggak bisa kita request teman-teman. Jadi ya udah, di sini batas minimumnya itu $35. Ya udah, misal pendapatan kita udah di atas $35, maka jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 itu akan dikirimkan ke rekening kita masing-masing atau ke akun PayPal kita masing-masing. Jadi kita nggak bisa request nih kira-kira mau ngambil berapanya. Jadi itu berlangsung secara otomatis dari shutterstock.com ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini fokus saja dengan karya-karya yang mau kita upload di Shutterstock ini, dan kita konsistenkan aja apa yang kita lakukan, apa yang kita buat di sini, kita konsistenkan saja dari segi kualitasnya secara lebih mengerucut, misal dari segi pixelnya, dari pencahayaannya, dari exposure-nya dan lain sebagainya. Itu harus kalian pertahankan sesuai dengan tips yang barusan kita jelaskan di bagian awal video tadi ya teman-teman.
Jadi mungkin itu aja teman-teman di sini untuk pembahasan cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mengupload karya kita atau foto dengan shutterstock.com. Dan kemungkinan di sini, dan buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan boleh juga nih buat teman-teman yang udah nonton, boleh di-share ke teman-teman yang lainnya biar kita sama-sama tahu gimana sih caranya untuk mengupload gambar di Shutterstock dengan baik dan benar supaya bisa terjual dengan cepat dan tentunya kita bisa mendapatkan passive income dari situ. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.